Yang pertama, di depan Pak Menteri Hukum dan HAM, para penyelenggara pemilu, revisi PKPU nomor 8 2024 yang tunduk dan menyesuaikan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Dalam catatan kami itu ada 6 pasal yang dirubah dan dimasukkan beserta turunannya. Yang paling krusial adalah masalah parpol ya yang berhak mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan ya secara akumulasi untuk perolehan suara. Yang kedua di pasal 15 ini saya sengaja bacakan supaya masyarakat Indonesia tidak terprovokasi ke depan ya tentang syarat calon berusia paling rendah 30 tahun. Ya, 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wali kota dan wakil wali kota, termasuk bupati wakil bupati. Ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf D, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ini sengaja saya tekankan supaya masyarakat Indonesia bisa mendengar dan tidak ragu dengan penyelenggara pemilu, pemerintah, apalagi dengan DPR. Demikian Ketua, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR tidak akan mengesahkan rancangan undang-undang pilkada yang baru, yang itu memangkas, memotong, mempersepsi dengan berbeda, menginterpretasi dengan berbeda dari putusan MK nomor 60 dan 70. Jadi Kaisang fix mestinya batal nyagup dan Anies Baswedan terbuka peluang. Hanya saja ini perjuangan rakyat ini kan sebabnya gara-gara Jokowi ingin meloloskan Kaisang. Kan ini sebabnya gara-gara Jokowi ingin Anies Baswedan gagal nyagup. Ini menjadi soal sehingga merembetnya kemana-mana. Peringatan, jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata: lawan! Gara-gara demi Kaisang, kolektor kecebong ini, Anies dicegal, Beringin dijadikan mebel, PKS dijadikan munafik, rakyat jadi korban. Elit politik kita yang betul-betul tidak memiliki empati. Bagaimana perjuangan mahasiswa kemarin? Banyak korban, puluhan korban masuk rumah sakit. Ada yang ditangkap polisi. Dituduh lagi menghambat-hambat atau memperlambat soal ini gitu loh. Tapi saya silakan aja kalau bapak-bapak mau seperti itu. Makanya saya minta kita fokus saja soal ini. Sebetulnya nggak ada perlu lagi dibahas soal ini. Kecuali bapak-bapak mau nolak, berubah, berhadapan dengan rakyat. Itu aja pertanyaannya. Nah jadi jangan kemudian saya buka, kita mau mendiskusikan ini berlama-lama, apalagi yang mau didiskusikan. Kecuali kalau bapak nggak setuju, ibu nggak setuju. Wah, ini salah satu aksi peserta demo. Sulung IPK rendah. Bungsu usia rendah, bapak moralitas rendah. Nggak ada yang tinggi-tingginya. Kawal keputusan MK. Ya, kita tahu Gibran IPK-nya berapa? 2,7 apa 2,3?
Kaisang nggak cukup usia, dipaksakan oleh keluarga Jokowi. Kemudian Jokowinya moralitasnya rendah, bahkan immoral, ilegal, immoral. Nih, datang lagi nih adik-adik STM kita nih, bawa senjata. Ini para pahlawan kita dulu pakai bambu runcing untuk berjuang, sekarang adik-adik kita pakai bambu juga. Iya kan? Inilah pejuang-pejuang kita. Inilah pejuang-pejuang kita. Ya, pejuang-pejuang kita. Mantap adik-adik. Inilah para pejuang kita. Ya, zaman penjajahan para pahlawan kita melawan dengan bambu runcing. Sekarang adik-adik kita melakukan perlawanan dengan bambu juga. Tentang pencalonan aja Pak. Ya, hari ini kita sudah menyelesaikan 4 PKPU ya. Pertama PKPU nomor 8 yang terkait dengan soal pencalonan yang menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di konsinyering sudah kita sepakati bahwa kita memang mengadopsi seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi, baik terkait dengan syarat usia pencalonan maupun terkait dengan soal syarat ambang batas pencalonan, yaitu menggunakan ambang batas suara dengan varian yang berbeda-beda. Jadi di pasal 135 terkait dengan soal ambang batas suara dan pasal 15 terkait dengan syarat usia pencalonan. Dan itu sudah kita sepakati dan besok kita akan konsultasikan di DPR mulai jam 10 untuk ditetapkan menjadi PKPU. Nah, yang terkait dengan PKPU yang ketiga, yaitu ada 3 PKPU terkait dengan logistik, terkait dengan kampanye, dan terkait dengan dana kampanye, itu nanti akan kita konsultasikan di hari Senin. Apa itu artinya nanti akan hari Senin semua pembahasan dari keempat PKPU ini akan segera diketok palu, Pak? Enggak, kalau yang 1 PKPU besok diketok palu. Di hari Senin sisanya juga? Di hari Senin sisanya 3 PKPU. Langsung diserahkan ke pemerintah dan langsung berlaku untuk pendaftaran. Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, memberikan kepastian kepada partai politik, memberikan kepastian kepada para calon kepala daerah. Jadi dan semua mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Ya. Ini emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Halo bapak, Bu Kaisang mau ini minta proyek triliunan bapak yang ada di pemerintah. Kaisang udah bosen sama YouTube, dapatnya uangnya kecil mulu. Kaisang minta ya bapak ya. Opo tole, mau sukses sama kaya ya kerja keras toh. Mosok pengen penak etok. Sana ngurusin Markobar sana. Markobar itu bukan punya aku bapak. Oh bukan toh. Bukan bapak, bukan. Dek, bapak ada pesan yang penting buat kamu. Kenapa kok bapak jadi serius gini toh? Dengerin bapak. Bapak minta pulsa ya. Pulsanya bapak habis. Oh, foto pak nggak cetok. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar desok. Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang dasar ya, sekarang udah disensor jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.